gitu kan, merempem lagi. Sumeneb, kepulauan dan daratan hilang. Muncul lagi panitia persiapan pembentukan Madura provinsi itu, ada yang P-nya 3, ada yang P-nya 4. Konflik di sana, saling rebutan inilah pengaruh mungkin. Dan mohon maaf, saya sering menggunakan istilah senior kita, orang sepuh yang kehilangan panggung itu selalu mengemukkan isu itu, dan meskipun langkah konkretnya banyak sebenarnya. JR sudah dilakukan dikomandani oleh UTM dan hasilnya kandas karena ingin mengurangi persyaratan yang 5 diminta jadi 4 untuk perlakuan khusus, kandas. Kemudian ini muncul lagi upaya dilakukan untuk pemekaran di Pamekasan. Silakan, mudah-mudahan itu disetujui dan cepat karena ada evaluasi nanti dan pembentukan provinsinya tidak dalam satu waktu. Beda dengan Gorontalo. Gorontalo dulu sehari ini mekar, hari ini provinsinya didokwa karena dukungan politiknya kuat. Nah, Madura, apakah semua perwakilan kita yang di pusat itu satu persepsi, satu pemahaman terkait Madura provinsi? Kalau iya, saya mendukung sarannya Dr. Syafiq di UTM itu, lakukan hal yang asimetris, minta khusus gitu loh, otonomi khusus atau apalah istilahnya, kayak di Papua, kayak di Batam, kayak di daerah yang lain lah. Minta itu, dan itu menjadi wewenangnya presiden. Tinggal lobby-lobby ke presiden, ke pimpinan DPR, ke partai politik yang ada kursinya di Madura, datang. Nih, otonomi khusus untuk Madura yang pernah menjadi negara Madura dulu. Kan ada kekhasan sendiri. Saya dukung itu. Tapi kalau untuk meningkatkan kesejahteraan Madura dijawab dengan kekuasaan, itu nggak benar. Tingkatkan dulu PAD-nya, perbaiki APBD-nya, kelola SDM-nya dengan baik dan benar, baru kita bicara provinsi. Sejauh ini inisiasi Provinsi Madura itu apa benar-benar muncul dari rakyat atau hanya segelintir kelompok saja? Ini pertanyaan yang bagus. Harus kita jawab bersama, kita buat data pembanding, apa benar ini provinsi ini keinginan rakyat Madura. Kalau kita baca sejarah, sebelum terbentuknya negara Madura dulu, ada semacam jajak pendapat, semacam referendum, 900 desa dilibatkan yang kemudian ditanyain, mau jadi negara Madura apa enggak. Dan 80 sekian persennya mendukung negara Madura, dan akhirnya terbentuk walaupun hanya 2 tahun lebih. Nah, kita ini ayo buktikan ini didukung oleh rakyat betul, apa hanya dalam tanda kutip mereka yang kehilangan panggung ini ingin kemudian memunculkan Madura provinsi dengan agendanya dalam tanda kutip. Saya sudah paham kan, kayak gitu. Nah, silakan masyarakat yang menilai nanti. Saya insya Allah akan berupaya dengan dana pribadi nih, minta teman-teman yang benar-benar berkompeten, tinggal kita bayar surveyor nanti dengan honornya, turun ke masyarakat, minta semacam jajak pendapat gitu, bener nggak ini keinginan masyarakat Madura? Kalau ini hanya keinginan elit, tolong jangan diteruskan. Ya, kalau melihat potensi yang dimiliki Madura, kira-kira layak nggak Madura untuk jadi provinsi? Kita potensinya layak. Yang bilang nggak layak, saya pikir kurang membaca data. Layak kita ini, cuman tata kelolanya yang jelek. Sumeneb punya kemampuan, Sampang juga. Kalau saya dulu pernah bekerja di SPE Petroleum, Madura ini hidup ngambang di bawahnya minyak dan gas. Ada patahan itu kalau enggak di Sampang, di Pamekasan. Semuanya nyambung sama Madura itu. Bahkan di Bangkalan ada istilah dolang-dolang, dan satunya apa ya istilahnya itu memang kayak tempayan di bawah yang sangat besar, kayak mangkok gitu. Nah, itu potensinya. Sumeneb punya Pospat meskipun sekarang menuai kritik, protes dari masyarakat, kan kayak gitu. Nah, ini kira-kira kan seperti perlu, apa untuk masalah fosfat itu? saya jawab yang ini dulu. Yang potensi ini, potensi kita punya di Bangkalan ada pasir kuarsa, galian C-nya juga luar biasa, dan migasnya juga. Kenapa tidak potensi itu kita optimalkan dulu, baru kemudian setelah PAD-nya di atas 3-4 triliun, APBD-nya kemudian PAD-nya bisa mencapai minimal 500 miliar atau sampai 1 triliun, wah itu kesejahteraan sudah terjawab.
ketika masyarakat sejahtera, jawabannya nggak perlu dijawab dengan kekuasaan baru sebenarnya, nggak perlu. Terkait fosfat ya, Fosfat, saya bukan orang Sumeneb, tapi dengan potensi yang ada, saran dan masukan saya ya, kalau memang itu dianggap merusak lingkungan, kemudian menuai protes dari berbagai pihak secara proporsional, nggak ngawur, saya dukung untuk dikelola. Tapi kalau ini memang benar ada niatan yang tidak baik dan masyarakat nanti terganggu, lingkungannya rusak, dipertimbangkan ulang, jangan dilanjutkan. Itu harus dikaji betul. Kalau ini dieksplorasi atau dieksploitasi, berapa keuntungan yang masuk ke daerah, berapa penunjang PAD-nya. Kalau ini kemudian hanya untuk dinikmati oleh elit-elit yang ada di Sumeneb, saya tidak menyarankan untuk dilanjutkan. Artinya Itu pendapat saya. artinya harus ada kajian Oh iya, utuh, betul. terutama pemerintah daerah. Dan saya minta teman-teman wartawan juga proporsional. Artinya ketika ini ada protes, jangan kemudian satu pihak protes dianggap seluruh Sumeneb protes atau menolak. Duduk bersama semua stakeholder ini, di mapping. Ini kemungkinan jeleknya, kebaikan baiknya, keuntungannya. Ini harus disampaikan tanpa ada teteng aling-aling. Transparan aja. Kalau ini berbahaya, sampaikan berbahaya. Kalau ini kemudian bermanfaat lebih besar kepada masyarakat, ya pahamkan masyarakat tentang itu. Dan ini DPRD-nya bertanggung jawab, termasuk bupatinya. Harus disampaikan itu. Jangan dibiarkan wacananya liar, semakin digoreng oleh teman-teman media, tambah menakutkan akhirnya. Gitu. Masyarakat apa fosfat ya? Kan seram akhirnya. Iya, menurut kira-kira kalau ditinjau dari segi dampak lingkungan dan sosial, dari dampak penambangan fosfat yang secara open mining, bukan close mining, karena hari ini memang ada yang close mining, tapi ini open nanti, artinya sekitar 18 titik itu akan ditambang secara besar-besaran. Gitu. Karena pemerintah daerah berupaya merubah RT RW itu dari 7 menjadi 18 itu. Ada penambahan zonasi lagi. Kira-kira menurut Mas Fatur Saya belum punya data dan belum mengkaji itu, tapi dari yang disampaikan oleh pendengar tadi itu tentunya ini sesuatu yang menjanjikan berarti. Iya. Dari 7 kemudian dikembangkan menjadi sekian belah titik. Iya. Nah, ini kan harus dikaji. Nanti dari badan atau dinas ya, kalau di sini saya nggak paham lingkungan hidup itu, kemudian kita harus dapat data terkait AMDAL-nya bagaimana. Kalau ini kemudian dampak lingkungannya disajikan di AMDAL itu ternyata memang baik, kita terima. Tapi kalau AMDAL-nya ini menyatakan ini nanti akan merusak lingkungan dan akan memperlebar kerusakan lingkungan, saya pikir ya nggak baik juga diterusin. Iya. Ini pasti akan menuai protes dan protes. Tapi saya berharap protesnya juga proporsional. Artinya jangan kemudian liar-liar dan tiba-tiba itu digagalkan dan kita merasa menang dengan kegagalan itu. Akhirnya Sumeneb juga yang kemudian rugi secara keseluruhan di kabupaten. Artinya hari ini masyarakat masih traumatik dengan tambak udang. Limbah tambak udang itu benar-benar hari ini, awalnya yang menerima, hari ini benar-benar dirasakan karena itu kesalahan dari pemerintah sendiri. Di kajian kurang, di pengawasan kurang. Ya kalau memang kondisinya seperti itu, ini bentuk dari antisipasinya, saya sepakat aja dengan gerakan teman-teman yang menolak. Iya. Tapi saran saya duduk aja bareng semuanya, dikaji dengan profesional, sampaikan secara terbuka, transparan, jangan coba melindungi kepentingan investor yang akan mengelola itu, nanti masyarakat dirugikan. Intinya saya menolak segala bentuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang merugikan masyarakat dimanapun itu, termasuk di Sumeneb. Siap.